Shalom. Keyakinan Anda telah memperoleh hak atas janji Tuhan akan mengubah hidup Anda. Anda akan melangkah dengan sukacita, hidup penuh dengan pengharapan, sanggup menepis keraguan di hati karena sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan telah menjadi hak bagi Anda karena Anda telah diangkatnya menjadi anak Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati sebelum beristirahat malam ini. Tema renungan hari ini adalah memperoleh hak dari janji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu untuk mendengar firman-Mu. Layakan kami ya Tuhan, dan urapi kami untuk memahami firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita diberikan hak untuk memperoleh janji Tuhan. Hak yang diberikan bukan karena usaha kita, tetapi kita peroleh karena anugerah Tuhan. Tuhan telah menjamah hati kita sehingga kita dapat percaya kepada Kristus dan dengan demikian memperoleh hak menerima janji Tuhan. Jadi jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Jangan sangsi tentang janji Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan adalah bagian di dalam hidup Anda. Dengan mempercayai janji Tuhan, maka Anda akan melangkah dengan pasti karena tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan akan genapi. Percaya pada janji Tuhan akan membentuk harapan Anda menjadi tambah kuat dan teguh. Tidak mudah goyah dengan keadaan yang tidak pasti yang sedang Anda hadapi, karena Anda menaruh hidup Anda bukan pada situasi yang ada, tetapi engkau meletakkan hidupmu sesuai dengan janji Tuhan. Kekhawatiran akan meredup digantikan dengan kepercayaan yang makin kuat kepada Tuhan. Imanmu akan terus bertumbuh karena engkau hidup hanya bersandar kepada janji-janji Tuhan saja. Sahabat dekat Tuhan, Abraham adalah bapa dari orang-orang yang beriman, menjadi teladan iman bagi kita. Ketika Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan menjadi berkat, maka Abraham mempercayai janji Tuhan ini dengan bulat hati, sehingga Tuhan memperhitungkan kepercayaannya sebagai suatu kebenaran. Keturunan yang akan menjadi berkat adalah keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, lahir menjadi berkat untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Meskipun butuh ribuan tahun, baru kemudian janji kabar baik ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus, tetapi Abraham tetap percaya. Hal ini menjadi teladan bagi kita untuk belajar mempercayai janji Tuhan. Jadi, Anda harus percaya bahwa Anda telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Anda telah menjadi anak Tuhan sesuai janji Tuhan. Bagi siapa yang percaya kepada Kristus, maka diangkat
menjadi anak Tuhan. Status menjadi anak Tuhan menegaskan bahwa Anda adalah ahli warisnya Tuhan. Apakah yang diwariskan Tuhan kepada kita? Tuhan mewariskan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan mewariskan pemeliharaannya atas hidup kita. Tuhan mewariskan janji-janjinya yang ajaib menjadi milik kita. Tuhan mewariskan kehidupan yang lebih daripada pemenang untuk kita, sehingga ada kuasa-Nya yang menyertai kita untuk memberikan kemenangan atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Dengan melihat banyaknya berkat menjadi anak Tuhan, maka tidak ada alasan untuk Anda tidak mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk membuat hati Anda tenggelam dalam perasaan kecut hati, tawar hati, dan berputus asa. Ingatlah, Anda adalah anak Tuhan. Berlimpah-limpah janji Tuhan untuk menata kehidupan Anda, untuk membuat engkau memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan sesuai dengan janji-janjinya bagi hidupmu. Sahabat dekat Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa tidak perlu merasa minder dengan orang lain. Karena Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita satu di dalam Kristus, tidak ada lagi perbedaan. Yang dilihat adalah kita telah mengenakan Kristus, menjadi satu di dalam baptisan Yesus Kristus. Jadi, bagian kita bukan membandingkan diri dengan sesama anak Tuhan, tetapi untuk saling menopang di dalam Tuhan, karena kita adalah satu di dalam Kristus. Penyelarasan di dalam Kristus ini membuat kita menyadari bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita saling memberi faedah untuk saling memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman. Keindahan di dalam Kristus dan menikmati janji Tuhan hendaknya selalu kita serukan, supaya tidak ada yang melupakan besarnya berkat-berkat Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu teguh mempercayai janji Tuhan adalah hak bagi kami, karena kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu ya Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan, ampuni juga kami yang sempat meragukan janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami malam ini dengan berkat dan perlindungan dari Tuhan di saat kami beristirahat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat di dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.